Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Safe House. Bab 868-873, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Connor berhati-hati. Di era mutasi besar ini, tidak seorang pun tahu musuh macam apa yang akan mereka hadapi suatu hari. Jadi dia hanya mengunci Jin Feng dengan torpedo dari jarak jauh, tetapi tidak membiarkan Copernicus mendekat secara langsung. Sebaliknya, Barot Kulim dikirim ke kapal untuk memeriksa kapal. Baik, Kapten. Jobana menerima pesanan itu dan pergi. Connor juga memerintahkan prajuritnya untuk memperingatkan Jin Feng. Perhatian, kapal di depan. Kami adalah armada laut Angkatan Laut Kolombia. Kami akan menaiki dan memeriksa kapal Anda. Mohon bekerja sama secara aktif dan jangan mencoba melarikan diri atau melawan. Jika tidak, kami berhak menyerang kapal Anda. Setelah mendengar suara dari pihak lain, Zhang Yi sedikit mengernyit dan seringai muncul di sudut mulutnya. Naik untuk diperiksa. Wajah Tian Tua tampak muram. Tuan Zhang, haruskah kita bersiap menyerang kapal mereka? Lupakan saja. Dengan keterbatasan persenjataan dan peralatan yang kita miliki, bagaimana kita bisa melawan kapal penjelajah tercanggih milik Kolombia? Semua orang harus melakukan tugasnya. Jangan khawatir tentang apapun. Tunggu saja instruksiku. Zhang Yi berbalik dan berjalan menuju dek. Namun setelah keluar dari kabin, dia tiba-tiba terkejut karena langit di atas kepalanya telah berubah warna. Awan suram itu berangsur-angsur berubah dari putih ke abu-abuan menjadi abu-abu sepenuhnya, berputar-putar dan terjerat di langit di atas kepala mereka. Tes, sebuah suara yang agak familiar bagi Zhang Yi, namun agak aneh, tiba-tiba muncul di telinganya. Untuk sesaat, pikiran Zhang Yi sedikit linglung. Dia seharusnya tidak asing dengan suara ini, tetapi dia benar-benar belum lama mendengarnya. Kutu! Sesuatu tiba-tiba jatuh di bahunya. Zhang Yi melihat ke bawah dan menemukan itu adalah setetes hujan. Saat ini, suhu luar berada pada kisaran -30 hingga 40 derajat Celcius. Hujan benar-benar turun dalam situasi ini, dan Zhang Yi hampir mengira dirinya berhalusinasi. Namun tak lama kemudian, hujan semakin banyak turun dari awan dan mendarat di Jin Feng. Apakah benar-benar hujan? Zhang Yi sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa ini jelas bukan air hujan biasa. Namun, orang lain tidak mengetahuinya. Mereka telah tertekan di dalam kapal terlalu lama, dan sekarang mereka secara tak terduga melihat Yu, yang sudah lama tidak mereka lihat. Mereka semua dengan gembira berlari keluar kabin untuk menyaksikan kesenangan itu. Orang-orang di kabin bawah tidak dapat keluar, tetapi kelompok aliran agama batu bebas bergerak di siang hari. Jadi mereka bergegas keluar. Hujan. Hujannya benar-benar deras. Hebat. Apakah zaman es sudah berakhir? Apakah kita akan kembali ke cara hidup kita sebelumnya? Ju Yunkue dan Sun Wanxi juga tertarik dengan hujan. Seorang pria bersandar di jendela, tampak mabuk. Hujan yang indah. Ayo keluar dan lihat. Ayo berangkat bersama. Kedua wanita itu berlari keluar sambil bergandengan tangan, sambil tersenyum. Pada saat ini, orang-orang di dek bersorak kegirangan. Tetapi suara itu tidak berlangsung lama dan tak lama kemudian orang banyak itu menjerit kesakitan. Hujan turun di kepala mereka, seketika meninggalkan sepetak besar rambut botak dan kepulan asap putih mengepul. Mantel katun tebal itu juga terkorosi dan berlubang-lubang besar. Ah! Bintik-bintik merah yang mengerikan mulai muncul di kulit mereka. Semua orang berhenti bersorak dan bergegas ke kabin. Namun, beberapa orang memperhatikan kapal perang Kolombia terparkir di laut. Che Haicheng, Xie Yunfan dan yang lainnya saling berpandangan, semua dengan kegembiraan di mata mereka. Rencana mereka berhasil,
dan kapal perang Kolombia benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka. Sun Wansi dan Zhu Yunkue berdiri di depan pintu kabin. Sun Wansi memandang ke kejauhan dengan rasa ingin tahu. Hah? Apakah itu kapal perang Kolombia? Dia sebenarnya sedikit senang dan berkata kepada Zhu Yunkue, "Lihat, kapal perang Kolombia sangat keren." Zhu Yunkue mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. "Saya khawatir mereka punya niat buruk." "Bagaimana itu bisa terjadi?" Sun Wansi memiringkan kepalanya dengan bingung. Kolombia adalah negara yang suka menjaga perdamaian. Mereka pasti ada di sini untuk melindungi kita. Zhu Yunkue menarik napas dalam-dalam tanpa daya, tidak peduli untuk memperhatikan Sun Wansi, tetapi matanya menatap dengan gelisah ke arah kapal perang di laut. "Semuanya, kembali ke dalam. Ini hujan asam yang sangat korosif." Zhang Yi berkata kepada semua orang dengan acuh tak acuh. Faktanya, sistem cerdas di pakaian tempurnya telah menganalisis komposisi hujan pada saat pertama. Kalau tidak mengandung bahan khusus, itu hanya hujan es. Hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada seragam tempurnya. Namun Jin Feng tidak seberuntung itu. Hujan asam yang sangat korosif jatuh pada lambung kapal, menyebabkan cat pada kapal mulai memudar. Goresan korosi itu seburuk air mata. Seluruh kapal tampaknya telah dibaptis oleh waktu dan menjadi abu-abu. Zhang Yi berdiri di dek alih-alih kembali ke kabin. Matanya menatap ke depan. Jika melihat dari ketinggian saat ini, akan menemukan bahwa hujan asam hanya menutupi area sekitar Jin Feng. Corintian tidak mendekat. Tetapi seseorang telah datang. Zhang Yi adalah mutan luar angkasa tingkat atas. Dia sangat peka terhadap fluktuasi ruang. Hujan deras terus turun. Pemandangan aneh seperti itu tiba-tiba muncul di dek di hadapannya. Hujan berhenti di udara dan meluncur ke kedua sisi seolah-olah menemui suatu rintangan. Ketika perhatikan lebih dekat, ia perlahan berubah menjadi sekelompok makhluk berbentuk manusia. Dalam kehampaan, kemunculan mereka perlahan muncul. Mereka adalah 10 prajurit Angkatan Laut Kolombia yang bersenjata lengkap. Ketika Zhang Yi melihat mereka, dia tanpa sadar membandingkannya dengan Angkatan Laut Marley yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dilihat dari persenjataan dan peralatan serta moral prajuritnya saja, Angkatan Laut Kolombia lebih dari 2 atau 3 tingkat di depan mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka dilengkapi dengan peralatan lengkap dan bersenjata lengkap. Pria yang berdiri di hadapan mereka memberi orang-orang perasaan dingin dan menakutkan. Dia mengenakan jas hujan tebal berwarna hijau tua, topeng hitam di wajahnya, dan tangannya berada di belakang punggungnya. Manusia mutan. Zhang Yi segera mengambil keputusan. Sebagai seorang inhuman tingkat atas yang telah lama berada di medan perang, seringkali naluri sudah cukup untuk menilai siapa yang inhuman dan siapa yang bukan. Hujan asam ini tampaknya menjadi mahakaryanya. Dia menatap laut lagi. Tidak ada kapal yang terlihat mendekat, dan Corintian berada setidaknya 5 mil laut jauhnya. Oleh karena itu, kemampuan lawan mungkin juga mencakup kemampuan untuk tidak terlihat dan menyelinap. Setelah melihat perwira Angkatan Laut Kolombia itu, Che Haicheng dan rekan-rekannya tidak dapat lagi menahan kegembiraan di dalam hati mereka. Mo menelan ludahnya dan segera ingin menghampirinya dan meminta pertolongan. Che Haichengi segera menangkapnya dan berkata, "Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Jika mereka melakukan kesalahan, bukankah mereka akan mengungkap jati dirinya?" Saat itu, Zhang Yi pasti tidak akan memaafkan mereka. Baru pada saat itulah Mo menekan kegembiraan batinnya dan menatap tempat itu. Lautian dan awak kapal lainnya juga keluar dengan senjata di tangan dan menatap para prajurit dengan dingin. Tetapi di mata para prajurit itu, tindakan mereka sungguh lucu. Kesenjangan dalam persenjataan dan peralatan tidaklah kecil. Terlebih lagi, di belakang mereka ada kapal penjelajah tingkat atas, Corintian. Ini adalah kapal dari negara bagian Huasu, dan kami adalah warga negaranya. Kau mencegat kapal kami di laut tanpa izin. Ini salah.
Zhang Yi berbicara omong kosong dengan cara yang hambar. Beberapa kata sopan memang seperti ini, kau harus mengatakannya meskipun tidak ada gunanya. Sebelum menentukan tujuan pihak lain, komunikasi yang diperlukan masih sangat diperlukan. Suara Kulim datang dari balik jas hujan. Apakah kau kapten kapal ini? Zhang Yi mengangguk, benar, itu aku. Kulim melanjutkan, kami adalah Angkatan Laut Kolombia. Kami telah menerima informasi bahwa kapal Anda telah menahan secara paksa beberapa warga negara Kolombia kami. Pembunuhan tidak manusiawi juga telah terjadi. Sekarang, kami membawa Anda kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Begitu Kulim selesai berbicara, Baimo dan yang lainnya sangat gembira. Mereka akhirnya memastikan bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membawa mereka pergi. Selama lebih dari setengah bulan, mereka hidup dalam kepanikan. Mereka takut Zhang Yi akan membunuh mereka suatu hari nanti. Kini, penyelamat mereka telah tiba. Mereka percaya dalam hati bahwa Angkatan Laut Kolombia tidak terkalahkan, dan selama mereka muncul, Zhang Yi harus membiarkan mereka pergi. Baimo mengangkat tangannya dan bersorak, "Ya Tuhan! Akhirnya kalian sampai di sini. Puji Tuhan! Puji Angkatan Laut Kolombia yang hebat." Dia menutupi kepalanya dengan pakaiannya, mengabaikan hujan asam di luar, dan bergegas menuju para pelaut dengan penuh semangat. Saat ini, ia hanya ingin segera meninggalkan tempat ini, lalu pulang ke kampung halamannya untuk mencari keberadaan istri dan anaknya. Melihat binatang tinta putih itu bergerak, beberapa orang asing dari kelompok Yan Liu juga berlari ke sana. Mereka berlari dan bersorak kegirangan, seperti Andi yang melarikan diri dari Shawushang. Karena mengira dirinya telah lolos dari kurungan berbahaya itu, ia pun jatuh ke pelukan Wen. Che Haicheng mengangkat tangannya dengan penuh semangat, "Hidup Kolombia! Hidup!" Ketika mereka melewati Zhang Yi, Lao Tian dan yang lainnya, demi melampiaskan emosi mereka selama beberapa hari terakhir, mereka sengaja memutar pantat mereka dengan maksud bercanda. Dengan sarkasme di wajah mereka. Ungkapan itu jelas berarti, kami sekarang berada di bawah perlindungan Angkatan Laut Kolombia, jadi Anda tidak perlu marah. Hati Sun Wansi juga tergerak, matanya penuh emosi. Tiba-tiba dia berkata kepada Ju Yunkue, "Senior, saya ingin pergi bersama mereka. Lagi pula, saya juga warga negara Kolombia. Saya pikir saya lebih suka pergi ke Kolombia daripada pergi bersama Anda." Ju Yunkue sangat marah. "Apa kau gila? Bukankah kau terlalu lambat untuk merasakan bahwa mereka ada di sini dengan niat jahat?" Sun Wansi menghela napas dan menatapnya dengan kesal. "Senior, tolong jangan paranoid lagi ya. Kolombia adalah negara yang indah dan bebas. Negara ini tidak akan memaksa kami melakukan apapun. Pokoknya, aku sudah muak dengan kapal ini. Orang itu, Zhang, sudah jahat padaku. Aku ingin pergi bersama mereka." Sun Wansi berkata bahwa dia akan pergi bersama. Namun Ju Yunkue memeluknya erat, "Dasar bodoh. Lihat dulu situasinya." Sun Wansi melihat lebih dekat dan menyadari ada sesuatu yang salah. Situasi di dek tegang. Lao Tian dan awak kapal lainnya telah mengaktifkan pengaman dan baku tembak dapat terjadi kapan saja. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera mundur 2 langkah. Memutuskan untuk menunggu dan melihat sebentar. Di dek, Zhang Yi memandang Che Haicheng, Baimo, Xie Yunfan dan yang lainnya, dan memang ada ekspresi terkejut di matanya. Baru saat itulah ia menyadari bahwa orang-orang ini telah diam-diam menghubungi Angkatan Laut Kolombia. Namun ada 2 hal yang tidak dia mengerti. Poin pertama adalah bagaimana mereka menghubungi Angkatan Laut Kolombia. Dia sendiri menyuruh orang menyita semua peralatan komunikasi. Poin pertama juga yang paling penting. Mengapa mereka menghubungi Angkatan Laut Kolombia? Di Jinfeng, Zhang Yi selalu bersikap baik kepada orang-orang di kelompok Yan Liu. Mereka tidak pernah kekurangan makanan, pemanas, atau kebutuhan sehari-hari lainnya.
Dia juga belajar dari Li Zongyu dan lainnya bahwa pemerintah Kolombia tidak akan menyelamatkan warga Kolombia yang jauh di luar negeri. Permintaan bantuan Bai Mo dan teman-temannya sebelumnya tidak digubris. Meski begitu, mereka tetap memilih mengkhianati Zhang Yi dan menjualnya ke Angkatan Laut Kolombia. Zhang Yi adalah orang yang rasional dan dia tidak dapat menganalisis masalah ini secara logis. Namun segera dia menemukan jawabannya. Masih banyak orang bodoh di dunia ini, jadi tidak perlu memikirkan apa yang terjadi dalam kepala babi. Hanya dalam sekejap, Zhang Yi mengerti banyak hal. Tidak mungkin Angkatan Laut Kolombia datang menyelamatkan orang tanpa alasan. Mereka pasti punya motif tersembunyi. Apa yang memungkinkan mereka mengirim kapal perang pastilah merupakan intelijen yang sangat penting. Oleh karena itu, saat ini, informasi tentang esensi dewa mungkin telah diteruskan ke Angkatan Laut Kolombia oleh Che Haicheng dan lainnya. Meskipun mereka hanya mendengar beberapa informasi dari Li Zongyu. Namun semua kekuatan di atas menaruh perhatian besar pada eksistensi esensi dewa. Oleh karena itu, bahkan jika mereka belum memastikan keaslian informasi tersebut, mereka akan mengirim orang untuk membawa Bai Mo, Che Haicheng dan yang lainnya ke sini. Prinsip yang sama. Zhang Yi tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Zhang Yi melambai kepada Lao Tian dan teman-temannya. Mereka mengerti dan segera menghentikan Che Haicheng dan rekan-rekannya yang mencoba menyerang dengan senjata. Wajah orang-orang itu tiba-tiba berubah. Apa maksudmu? Aku warga negara Kolombia, kau tidak bisa menghentikan kami pergi. Anda menahan kami secara ilegal. Tuan, tolong selamatkan kami dan pergi. Kami telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi di sini. Saya menuntut perlindungan. Beberapa orang sangat gembira pada saat ini, dan mereka ingin segera pergi. Terlebih lagi, mengandalkan penampilan Angkatan Laut Kolombia, mereka tidak takut dan berani menyerang Zhang Yi. Bahkan Che Haicheng, yang sebelumnya berlutut di depan Zhang Yi dan menjilati sol sepatunya seperti anjing, tampak ekspresi arogan di wajahnya. Kulim menatap Zhang Yi dan berkata, orang-orang ini adalah warga Kolombia. Kita harus membawa mereka pergi. Suaranya penuh dengan kesombongan, lagi pula, tindakanmu sangat mencurigakan. Kita perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kapal. Mulai sekarang, kapal kalian akan diambil alih oleh Angkatan Laut Kolombia. Jangan ada yang melakukan tindakan berbahaya, jika tidak, itu akan dianggap sebagai serangan terhadap Angkatan Laut Kolombia, dan kami akan membunuh kalian di tempat. Bagaimanapun, kami sudah menaiki kapal untuk diperiksa, jadi masalah ini tidak perlu disembunyikan lagi. Karena Anda tidak mencari kegembiraan, maka pergilah saja dan naik perahu. Ngomong-ngomong, mereka juga bisa membiarkan orang-orang di kapal bekerja sebagai buruh di pasukan mereka. Mendengar ini, Che Haicheng menunjuk Zhang Yi dan berkata dengan keras kepada Kulim, Tuan, saya ingin melaporkan orang itu. Dia berasal dari pejabat negara bagian Huasu, dan dia adalah pejabat tinggi. Ada juga seorang wanita di sebelahnya, yang juga merupakan kerabat pejabat tinggi negara bagian Huasu. Orang-orang ini pergi melaut dengan motif tersembunyi. Mereka menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Kita tidak boleh membiarkan mereka lolos. Mereka tidak takut dan yakin bahwa menghadapi Angkatan Laut Kolombia yang kuat, Zhang Yi dan anak buahnya tidak punya pilihan selain menyerah. Sun Wansi tidak tahan lagi. Dia berdiri dan berkata dengan tegas, meskipun apa yang dia lakukan sebelumnya sedikit salah, setidaknya dia membawa kita pergi dari pulau itu. Saya pikir semua orang tidak boleh berkutat pada dendam masa lalu. Mereka yang ingin pergi ke Kolombia dapat pergi ke Kolombia, dan mereka yang ingin pergi ke Huasu dapat pergi ke Huasu. Bukankah ini menakjubkan? Sun Wansi memandang Kulin. Tuan, kami, warga Kolombia, bersedia pergi bersama Anda. Mohon jangan mempermalukan orang lain di kapal, terima kasih. Penampilannya yang polos dan penuh senyum membuat banyak orang memandangnya aneh. Kulim menatapnya dengan dingin, lalu mengabaikannya.
Zhang Yi menatap wajah Che Haicheng dan yang lainnya lalu menyipitkan matanya sedikit. Sekarang hanya ada dua pilihan di hadapannya. Pertama, bunuh semua orang di kapal, lalu melarikan diri bersama You Kr. Kedua, hancurkan angkatan laut Kolombia di depan kita. Dan kemudian melakukan pelarian hebat di laut. Pilihan manapun akan membawa konsekuensi negatif yang besar. Jika Anda memilih opsi pertama, semua anggota kru termasuk Ju Yunkue akan mati, yang mungkin menyebabkan beberapa masalah kecil bagi Zhu Zheng. Jika Anda memilih pilihan kedua, memutuskan sepenuhnya hubungan dengan Angkatan Laut Kolombia di Laut Lepas di Samudra Biru yang luas ini akan menyebabkan pembalasan yang tak terbayangkan. Tentu saja akan lebih mudah untuk memilih pilihan pertama. Tetapi Zhang Yi tidak ingin melakukan itu. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Namun, karena penindasan dari Angkatan Laut Kolombia, Zhang Yi berbalik dan membunuh awak kapal dan rekan senegaranya sendiri, yang menyebabkan ia mengalami ketidaknyamanan fisik. Segera, Zhang Yi membuat pilihannya. Dia menghitung dalam hatinya tanpa bersuara. Copernicus mengarahkan torpedonya ke Jin Feng. Jarak antara kedua kapal adalah 5 mil laut. Jika menggunakan pesawat ulang-alik, waktu yang dibutuhkan sekitar 9 detik. Di kapal tersebut terdapat tentara Kolombia, jadi musuh pasti akan langsung melancarkan serangan torpedo, namun tidak menutup kemungkinan musuh juga kejam dan tidak peduli dengan nyawa bawahannya. Pertama, untuk memastikan kerahasiaan misi, tidak ada pasukan tempur tingkat tinggi di kapal selain dia. Dengan kata lain, tidaklah tepat untuk meninggalkan beberapa orang ini dan mengambil alih Copernicus terlebih dahulu. Kalau begitu, semua orang di Jin Feng akan dikendalikan oleh Rain Man dan anak buahnya di depan mereka. Kedua, Zhang Yi tidak bisa dengan cepat membunuh tentara Kolombia di depannya. Begitu kekuatannya terekspos, Copernicus pasti akan meluncurkan torpedo secara langsung. Ini adalah dilema. Namun waktu tidak berpihak pada Zhang Yi. Rain Man Barlot Kulim telah bersiap menghadapi perlawanan Zhang Yi dan lainnya. Dia mundur selangkah, dan seluruh tubuhnya menghilang di dalam hujan. Che Haicheng dan kawan-kawannya masih dengan arogan memprovokasi Zhang Yi dan awak kapal lainnya. Mereka memutar pantat mereka dengan seenaknya, mengacungkan jari tengah mereka, dan tertawa liar, melampiaskan kekesalan di hati mereka selama setengah bulan terakhir. Meskipun Zhang Yi memberi mereka cukup makanan agar mereka tidak mati kelaparan di Pulau Yanliu. Namun mereka tetap membenci Zhang Yi. Karena mereka merasa Zhang Yi dan krunya terlalu sombong terhadap mereka, seperti penggembala yang memelihara ternak. Mungkin ini yang dimaksud. Mereka akan menantikan hal-hal indah yang mereka bayangkan dalam hati mereka di kejauhan. Namun mereka pilih-pilih terhadap orang yang dapat memberi mereka manfaat. Namun hal ini tidak diperlukan lagi. Pada saat Kulim menghilang di tengah hujan, Zhang Yi juga membuat keputusannya. Tunggu sebentar. Aku ingin bicara dengan komandanmu. Aku bisa memberinya apa yang dia inginkan. Zhang Yi berteriak keras. Begitu Zhang Yi mengatakan ini, sosok Kulim muncul lagi. Kau sudah menemukan jalan keluarnya bukan? Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Kami hanya kapal pemecah es. Kami tidak mungkin menjadi musuh Angkatan Laut Kolombia. Karena kami tidak punya pilihan lain, sebaiknya kami mengaku dan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Dia mengatakannya dengan sangat terus terang. Semua orang di perahu itu menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin mereka tidak menyangka bahwa Zhang Yi akan menyerah tanpa perlawanan? Ju Yunkue menatap Zhang Yi dengan mata terbelalak dan berkata dengan marah, Zhang Yi, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apakah kau melakukan ini pada pamanku? Zhang Yi mengumpat dalam hatinya. Wanita sialan, dia sama sekali tidak punya kebijaksanaan. Untungnya, Kulim belum pernah mendengar nama Zhang Yi. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah Che Haicheng dan yang lainnya. Mereka saling memandang dengan penuh kemenangan, keduanya merasa bahwa situasi di hadapan mereka sesuai dengan harapan mereka. Lagi pula,
Siapa yang berani melawan angkatan laut Kolombia yang kuat di laut? Benar sekali. Siapapun yang mengetahui situasi saat ini adalah pahlawan. Che Haicheng berkata sambil tertawa lebar. Xie Yunfan mengangkat kacamatanya dan berkata dengan nada menggoda, "Bahasa Mandarinmu makin lama makin bagus." Che Haicheng melotot dan berkata, "Omong kosong, ini semua adalah peninggalan budaya tradisional Sila Agung kita, apa hubungannya denganmu?" Zhang Yi mengabaikan tatapan membunuh Ju Yunkue dan berkata kepada Kulim dengan tenang, "Aku tidak akan melakukan perlawanan yang tidak perlu. Kalian di sini untuk hal itu, kan? Saya sudah punya banyak informasi di tangan saya, tetapi saya tidak bisa memberitahu Anda secara langsung. Informasinya telah bocor, jadi sebaiknya kita memanfaatkannya dan menggunakannya sebagai umpan." Dia berkata kepada Kulim, "Saya ingin membicarakan masalah ini dengan atasanmu secara langsung." Apa yang terjadi di sini tentu saja menarik perhatian Kapten Copernicus, Crian Kanner. Apakah dia berbicara tentang esensi ilahi? Sedikit kehangatan muncul di mata keri Kanner. Dia memikirkannya dan berkata kepada Kulim melalui komunikasi, "Kau bisa menyetujui permintaannya. Lepaskan semua senjatanya dan bawa dia ke sini." Di mata mereka, seluruh Jin Feng hanyalah seekor ikan besar yang menunggu untuk disembelih, dan mereka dapat memotongnya sesuka hati. Selain itu, Zhang Yi menyerah secara sukarela dan meminta informasi berharga tentang esensi dewa. Kanner tentu saja tidak dapat menahan godaan ini. Lagi pula, begitu dia mendapatkan informasi intelijen kali ini, dia akan mendapatkan jasa militer yang besar. Setelah menerima perintah, Kulim meminta Zhang Yi untuk meletakkan semua senjata di tangannya dan mengikuti mereka kembali ke Copernicus. Zhang Yi diam-diam berhati-hati dan meletakkan kedua pistolnya seperti yang mereka minta. Dua tentara maju dan memeriksa tubuh Zhang Yi dengan hati-hati. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka memborgol tangan Zhang Yi. Melihat ini, Lao Tian dan yang lainnya melemparkan semua senjata mereka ke dek. Melihat pemandangan ini, semua orang di kapal memiliki ekspresi yang berbeda-beda. Ju Yunkue merasa geram dan bingung, berpikir dalam hatinya, "Dewa perang Jiangnan macam apa ini? Dia sungguh tidak berguna." Dia sangat kecewa, tetapi untuk sesaat dia kehilangan keberaniannya. Jika identitasnya terbongkar dan ditangkap oleh Angkatan Laut Kolombia, itu akan menjadi aib besar bagi wilayah Jiangnan. Saat itu, dia tidak punya pilihan selain mati. Dia hanya bisa berharap Zhang Yi tidak akan mengungkapkan identitasnya. Orang-orang di kelompok aliran agama batu itu ekspresinya beda-beda. Ada yang melamun, ada yang tampak cemas, dan ada pula yang tampak gembira. Lagi pula, seluruh kelompok aliran agama batu dipenuhi oleh berbagai macam orang, dan setiap orang memiliki ide yang berbeda-beda. Che Haicheng dan yang lainnya sangat bangga hingga mereka tidak bisa berhenti tertawa. Hanya Lao Tian dan teman-temannya yang tampak tenang. Alasan mengapa orang-orang ini meragukan Zhang Yi adalah semata-mata karena mereka tidak mengerti orang macam apa Zhang Yi itu. Setelah sekian lama, bukankah sudah cukup banyak orang yang dibunuh oleh Zhang Yi dengan berbagai cara? Dia adalah orang yang tidak memiliki harga diri sama sekali dan sangat pengecut. Namun, hal itu juga sangat kejam. Kalau ada yang berani lengah sama dia, kena getahnya kayak gini deh. Hehe. Jangan sentuh orang-orang di kapalku untuk saat ini jika kau ingin mendapatkan informasi dariku." Zhang Yi berkata pada Kulim. Kulim mendengus dingin, "Kami adalah Angkatan Laut Kolombia." Angkatan Laut Kolombia dikenal sebagai yang terkuat di dunia, dan tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki disiplin militer yang ketat. Selain itu, pada saat ini, mereka perlu mendapatkan informasi dari Zhang Yi, jadi mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap Lao Tian dan yang lainnya. Pada saat ini, Zhang Yi harus mengambil langkah ini untuk menyelamatkan nyawa semua orang di kapal dan melindungi informasi tentang esensi dewa. Kulim mencengkeram lengan Zhang Yi dengan tangannya yang kuat, dan memerintahkan beberapa prajurit untuk tetap berada di perahu untuk mengawasi yang lainnya.
Dia sendiri membawa Zhang Yi kembali ke Copernicus. Pada saat ini, Zhang Yi juga menemukan keajaiban kemampuan Kulim. Saat ia bergerak, hujan pun ikut bergerak bersamanya. Dan dia mampu bergerak sendiri di tengah hujan. Tidak heran Zhang Yi tidak melihat ada kapal yang mendekat. Kulim membawa anak buahnya ke Jin Feng. Setelah Kulim membawa Zhang Yi pergi, kapal itu terdiam sesaat. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya ada beberapa tentara Kolombia, memegang senjata di tangan mereka, memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Bahkan sikap tidak yakin dari Lautian dan para pelaut diabaikan begitu saja oleh mereka. Kekuatan mutlak memberi mereka keyakinan mutlak. Inilah keyakinan Angkatan Laut nomor 1 dunia. Zhang Yi mengikuti Kulim dan dengan cepat melewati hujan dan tiba di Copernicus. Kapal penjelajah ini sangat canggih, dilengkapi dengan berbagai senapan mesin dan bahkan membawa rudal konvensional. Di atas lautan, kekuatan penghancur yang ditimbulkannya sebanding dengan kekuatan mutan tingkat delta tingkat atas. Namun sebagai benda mati, ia masih memiliki beberapa cacat. Misalnya, pertahanan internalnya tidak begitu kuat. Ancaman yang ditimbulkan oleh Copernicus adalah yang terbesar. Ini juga alasan mengapa Zhang Yi membuat pilihan ini. Setelah menaiki kapal, Zhang Yi diperiksa lagi dengan teliti sebelum dibawa ke kabin. Belenggu di tangannya dibuat khusus, terbuat dari logam hitam, dan memancarkan cahaya merah. Itu adalah bom mini. Jika Zhang Yi mencoba melepaskan diri atau melawan, dia akan langsung meledak. Kapten Chrian Kanner tidak sabar dan memintanya untuk segera membawa Zhang Yi kepadanya. Menatap laki-laki kuning yang tampak biasa di depannya, senyum muncul di wajahnya. Katakan padaku, siapa namamu? Apa jabatanmu di negara Huasu? Zhang Yi mengangkat kepalanya dan menatapnya, lalu berkata dengan tenang, namaku Keyes. Kapten Tim Investigasi Wilayah Jiangnan. Kanner tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata ini. Lagi pula, mereka jarang berinteraksi dengan distrik Jiangnan pada hari kerja, dan mereka tidak begitu mengerti apa artinya menjadi kapten investigasi. Hanya saja nama, Keyes, terdengar samar-samar familiar baginya. Hundun, sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Saat berikutnya, dia melihat senyum kejam di bibir pemuda berkulit kuning itu. Kecepatan otak Kanner tiba-tiba meningkat. Ia teringat pada sebuah kejadian beberapa waktu lalu yang menarik banyak perhatian internasional. Ronin Jepang mendarat di daerah Jiangnan negara Huasu, dan kemudian seorang tokoh setingkat kapten di Jiangnan memberontak. Orang yang membalikkan keadaan dan menyelesaikan krisis disebut Keyes. Sial! Pupil mata Kanner mengerut dan dia mengumpat dengan keras. Namun, zat hitam seperti api muncul di tangan Zhang Yi, yang langsung melelehkan borgol kokoh itu. Jika kau tidak melakukannya, aku tidak akan bertindak. Bagaimanapun, untuk melindungi rahasia esensi dewa, kita harus memutuskan hubungan dengan Angkatan Laut Kolombia. Kalau begitu, tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua orang di kapal ini harus mati hari ini. Kekuatan kekosongan yang melonjak meledak langsung di kabin Copernicus. Tidak seorang pun di seluruh kapal dapat membayangkan bahwa mereka berada di kapal sipil yang tidak mencolok di lautan es yang luas ini. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pasukan tempur paling maju di wilayah Jiangnan. Kanner berjarak kurang dari 3 meter dari Zhang Yi. Antara hidup dan mati, dia menggunakan kemampuan khususnya pada saat pertama. Naga berubah menjadi binatang buas. Lapisan sisik hijau menempel di seluruh tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba tumbuh hingga lebih dari 3 meter. Tangannya berubah menjadi sepasang cakar tajam yang besar dan menakutkan yang panjangnya lebih dari 1 meter. Kapten Copernicus, Letnan Kolonel Chrian Kanner, memiliki indeks kemampuan 6.500 poin. Melihat seluruh armada Laut Kolombia, dia juga mutan kelas atas. Namun saat ini, Zhang Yi sedang berpacu dengan waktu. Oleh karena itu, dia tidak akan memiliki kekuatan bertarung apapun.
Api hampa melilit tubuh Zhang Yi dan membakar dengan ganas, lalu menyebar dengan ganas ke segala arah. Zhang Yi, yang memegang penghakiman suci, menyerang Kirlian Kanner secara langsung. Cakar naga Kanner yang tidak bisa dihancurkan terpotong menjadi dua seperti tahu saat menyentuh penghakiman suci yang terbakar dengan api hitam hampa. Pedang penghakiman suci mematahkan sepasang cakar naga besarnya dan menebasnya tepat di sepanjang kepalanya. Tanpa halangan apapun, ia terbelah vertikal dari atas kepalanya hingga ke bawah kakinya, dan langsung terbelah menjadi dua bagian. Ah! Zhang Yi meraung dan mengayunkan pedang di tangannya terus-menerus, mulai menghancurkan seluruh kapal. Yang harus dia lakukan adalah menghancurkan sistem komunikasi Copernicus untuk mencegah komunikasi antara sini dan markas besar armada laut di Pulau Ropevli. Meskipun hal ini pasti akan membuat pihak lain menemukan ketidaknormalan tersebut untuk pertama kalinya. Namun, setidaknya itu dapat membuat pihak lain salah menilai kekuatannya. Selama dia tidak memberitahu pihak lain bahwa dia, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi di wilayah Jiangnan, telah datang ke lautan, reaksi pihak lain tidak akan tepat waktu dan akurat. Dan periode waktu yang diperjuangkan ini adalah kesempatan Zhang Yi untuk melarikan diri. Dar! Zhang Yi mengeluarkan kekuatan bertarungnya yang terkuat, seolah-olah dia sedang membongkar Gundam dengan tangan kosong. Dia ingin membongkar seluruh kapal dan membunuh setiap prajurit. Menghadapi mutan tingkat atas dengan kemampuan tempur luar biasa, para prajurit di Copernicus tidak mampu melawan. Bahkan para prajurit Angkatan Laut Kolombia yang bersenjata lengkap dan bangga sebagai angkatan laut terkuat di dunia pun bagai kertas saat bertemu Zhang Yi. Api kehampaan itu menyala dengan ganas, tetapi cara membunuh orang bukanlah dengan cara membakar, melainkan dengan cara menghapus secara langsung. Dari sudut pandang ini, cara membunuh Zhang Yi sangat manusiawi. Mereka bahkan tidak sempat merasakan sakit sebelum mereka ditelan oleh kehampaan. Di Jinfeng, Che Haicheng dan lainnya masih mengejek Zhang Yi, Lao Tian dan lainnya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zhang Yi diborgol. Lao Tian dan yang lainnya melemparkan senjata mereka, tidak mengatakan apapun, dan mulai melampiaskan emosi mereka selama beberapa hari terakhir. Hei, bukankah kalian sebelumnya sombong? Kau tidak bisa sombong sekarang. Aku warga Kolombia, dan mulai sekarang kau hanya layak menjadi budak dan melayani kami. Lao Tian dan yang lainnya hanya menatap mereka dengan dingin tanpa memberikan tanggapan apapun. Mereka sangat percaya kepada Zhang Yi, jadi mereka tidak mau repot-repot memperhatikan badut-badut ini. Namun, perilaku ini membuat Che Haicheng dan yang lainnya merasa takut. Tetapi pada saat ini, ledakan yang memekakan telinga tiba-tiba datang dari Copernicus di kejauhan. Semua mata tertuju padanya. 5 mil laut jauhnya, gumpalan asap hitam mengepul dari Copernicus, dan ada sesuatu yang tampak salah. Hanya saja letaknya terlalu jauh, sehingga tidak seorang pun bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Beberapa tentara Kolombia tertegun sejenak. Mereka tercengang dan tidak mengerti mengapa Copernicus tingkat lanjut memiliki kelainan. Seorang prajurit segera mengeluarkan walkie-talkie dan mencoba menghubungi pihak lain. Namun pada saat berikutnya, seorang pria melompat turun dari dek entah dari mana. Tatapan mata Zhang Yi amat mengerikan. Itu adalah tatapan paling dingin dan mematikan setelah dia membunuh begitu banyak orang. Swiss, penghakiman suci mengayunkan pedangnya 2 kali dengan santai di udara, menggambar beberapa lengkungan yang elegan. 6 orang Angkatan Laut Kolombia di kapal tidak sempat bereaksi sebelum tubuh mereka dipotong menjadi 7 atau 8 bagian. Kepalanya terbelah 2, dan lengan serta kakinya juga patah menjadi 2 bagian. Mereka mati seketika, tanpa perasaan apapun, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda ketakutan di mata mereka. Kesunyian. Keheningan itu amat menyedihkan. Semua orang di kelompok Yanlui tercengang oleh kemunculan Zhang Yi yang tiba-tiba dan pembunuhan mendadak semua prajurit Angkatan Laut. Zhang Yi dengan gagah menarik lengannya ke pinggangnya dan mengayunkannya dengan keras, menyebabkan genangan darah besar berceceran di dek.
Dia bahkan tidak melihat ke arah Che Haicheng dan orang lain di sampingnya. Sebaliknya, dia berkata kepada Lautian, tinggalkan tempat ini dengan kecepatan penuh segera dan matikan semua radar dan sistem komunikasi. Bahkan jika Angkatan Laut Kolombia memiliki kemampuan pengintaian yang kuat, selama mereka mematikan semua perangkat komunikasi, pihak lain tidak akan dapat menemukan mereka. Namun melakukan hal itu akan memerlukan biaya besar. Pihak lain tidak akan dapat menemukan mereka, dan mereka akan hilang di lautan luas. Itu seperti seseorang yang berjalan dalam kegelapan. Jika kau mematikan lampu di tanganmu, akan sulit bagi orang lain untuk menemukanmu. Tetapi kau sendiri juga harus masuk ke dalam kegelapan. Namun kini, Zhang Yi hanya bisa memilih melakukan ini. Kalau tidak, jika pasukan besar Angkatan Laut Kolombia dan para mutan tingkat tinggi datang, bahkan dia tidak akan bisa menjamin keselamatannya. Ketika Tian Tua menerima perintah Zhang Yi, ia segera mengatur orang untuk melaksanakan pekerjaan itu tanpa berkata apa-apa. Sebagai seorang pelaut tua, dia tentu mengerti bahayanya melakukan hal itu. Namun saat ini satu-satunya pilihan mereka. Matikan lampu dan semua orang berkeliaran di hutan yang gelap. Hanya yang lemah yang memiliki kesempatan bertahan hidup. Jika tidak, kamu akan dibunuh oleh yang kuat. Para anggota kelompok Rockflow menatap Zhang Yi dengan heran. Mereka masih tidak tahu apa yang telah terjadi. Dar, dar. Ledakan terus-menerus terdengar di kejauhan, menyebabkan gelombang teror yang memengaruhi Jin Feng. Semua orang menoleh dan mendapati kapal perang Kolombia yang perkasa, Copernicus, terbakar habis. Lalu lambung kapal cepat miring dan mulai tenggelam ke laut. Kapal perang itu benar-benar tenggelam. Wajah Li Zongyu penuh dengan ketidakpercayaan. Orang-orang seperti dirinya tidak mengerti bagaimana dunia luar telah berubah. Mustahil juga untuk memahami kekuatan penghancur mutan setingkat Zhang Yi. Namun kini, Copernicus yang asli sudah tamat. Namun, Zhang Yi muncul di Jin Feng dalam keadaan utuh. Jawabannya sudah jelas dengan sendirinya. Zhang Yi menghancurkan kapal perang Kolombia yang kuat sendirian. Semua orang memandang Zhang Yi seolah-olah dia adalah monster, atau bahkan lebih seperti dewa. Bahkan Sun Wanxi yang biasanya banyak bicara pun menahan kata-kata yang ingin diucapkannya, untuk menyalahkan Zhang Yi. Dia benar-benar ketakutan. Tetapi saat ini, ekspresi wajah sebagian orang tampak mati seperti abu, ketakutan, dan putus asa. Itu adalah sekelompok orang di Che Haicheng yang baru saja menertawakan Zhang Yi, Lautian dan yang lainnya beberapa detik yang lalu. Mereka awalnya mengira bahwa situasi keseluruhan sudah beres, dan mereka menggunakan kecerdasan dan kebijaksanaan mereka untuk menghancurkan Zhang Yi dan yang lainnya di Jin Feng. Ia juga memperoleh perlindungan dari Angkatan Laut Kolombia dan dapat menjalani kehidupan bahagia sejak saat itu. Namun kekecewaan terhadap mimpi itu datang secara tak terduga. Dalam pikiran mereka, Angkatan Laut Kolombia, yang tak terkalahkan, kuat, dan sulit ditemukan lawannya, telah menenggelamkan kapal penjelajah kelas Chuanpu oleh Zhang Yi seorang diri. Dia bukan manusia, dia monster. Para pengkhianat telah merasakan mendekatnya kematian. Tetapi Zhang Yi bahkan tidak melihat mereka, dan tekanan sudah pada titik maksimumnya. Che Haicheng mengeluarkan suara berdeguk di tenggorokannya, mengangkat tangannya, dan memaksakan senyum menyanjung. "Anu, Tuan Zhang, tolong dengarkan penjelasanku." Zhang Yi bahkan tidak memandangnya, tetapi masuk ke kabinnya sendiri. Dia ingin menelepon Youke R. Selain itu, kita perlu menjelaskan situasi di sini kepada Zhu Zheng dan memintanya untuk mengatur orang untuk datang dan memberikan bantuan. Zhu Zheng pasti akan menemukan caranya. Kecuali dia bersedia menyerahkan informasi penting tentang esensi dewa. Zhu Yunkue berdiri di samping Zhang Yi dengan ekspresi malu di wajahnya. "Maaf, aku hanya berpikir. Hubungi Panglima Zhu. Ini adalah yang terakhir kalinya. Setelah ini, peralatan komunikasimu pada dasarnya tidak akan digunakan lagi dalam jangka pendek."
Zhu Yunkue sudah sangat ketakutan saat ini. Rasa penindasan yang baru saja dibawa Angkatan Laut Kolombia kepadanya terlalu kuat. Rasa penindasan yang bahkan lebih kuat datang dari Zhang Yi, yang menenggelamkan Copernicus seorang diri. Tapi bukankah kita akan seperti lalat yang tanpa kepala? Tidak ada cara lain sekarang. Kita hanya bisa melakukannya selangkah demi selangkah. Kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba dan Zhang Yi belum memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tetapi setidaknya sekarang, mereka harus meninggalkan tempat berbahaya ini dan meminta bantuan. Zhang Yi dan Zhu Yunkue datang ke kamar Zhu Yunkue. Tangisan Tommy yang keras membuat Zhang Yi mengerutkan kening dan membuat Zhu Yunkue memejamkan matanya erat-erat, mencoba menenangkan amarahnya. Dia menyesali keputusannya lebih dari sekali. Tidak ada gunanya membawa serta anak ini, kecuali akan menciptakan beban besar. Dia memanggil Sun Wansi dan memintanya untuk segera membawa anaknya ke tempat lain, agar tidak menunda pekerjaan mereka. Baru saat itulah dia menutup pintu dan mengeluarkan peralatan komunikasinya, untuk menghubungi Zhu Zheng. Zhang Yi segera memberitahu Zhu Zheng tentang kejadian tersebut. Ekspresi Zhu Zheng berubah sangat serius. Karena tabrakan langsung dengan Angkatan Laut Kolombia adalah hal yang paling tidak ingin mereka lihat. Tetapi hal itu sudah terjadi dan tidak ada gunanya menghindarinya. Apakah kau telah menerima informasi dari esensi dewa? Zhu Zheng bertanya. Zhang Yi tersenyum tipis, lalu menunjuk kepalanya. Zhu Zheng terdiam sejenak. Dia mengusap punggung tangannya. Zhang Yi dapat melihat bahwa dia ragu-ragu. Namun setelah beberapa detik, Zhu Zheng berkata, Zhang Yi, kemampuanmu sudah cukup untuk menopang perahu yang hanyut di laut. Apa yang kau lakukan sudah benar. Putuskan semua kontak dengan dunia luar untuk sementara. Jangan biarkan mereka menemukanmu. Aku akan menggunakan segala cara untuk mendukungmu. Zhang Yi berkata, baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan menunggu bala bantuan di laut. Dia tidak meminta banyak. Situasi saat ini mungkin tampak sangat berbahaya, tetapi kenyataannya tidak aman sama sekali. Bukan itu yang terjadi pada Zhang Yi. Saat dia putus asa, dia hanya punya satu pilihan terakhir, yaitu meninggalkan semua orang di kapal dan hanya membawa You Kr. Tergantung seberapa penting Zhu Yunkue di pikiran Zhu Zheng. Bagaimanapun, dia dan You Kr tidak akan memiliki cinta. Zhu Zheng melanjutkan. Selanjutnya, kalian harus mengubah arah dan tidak melewati wilayah laut di sekitar Neon. Akan lebih baik jika kalian bisa mengambil jalan memutar dari barat daya. Jika kau sampai di sana, aku akan membiarkan tim Rose bergabung denganmu. Mereka kebetulan sedang menjalankan misi di perairan barat daya. Ingat, mata Zhu Zheng menunjukkan peringatan, jangan pernah terlibat dalam konflik langsung dengan Angkatan Laut Kolombia. Karena menurut intelijen yang telah kita peroleh sejauh ini, ada seseorang dengan indeks kemampuan 18.000 poin di armada laut mereka. Nama kodenya adalah Ocean Master. Justru karena keberadaan orang inilah maka sangat sulit bagi wilayah Laut Cina Timur untuk meluas ke wilayah lautan. Jadi, jangan pernah menghadapi mereka sendirian secara langsung. Zhu Yunkue tidak banyak bereaksi terhadap ini. Karena dia tidak tahu apa arti indeks kemampuan 18.000 poin. Tetapi Zhang Yi merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu adalah mutan kuat yang indeks kemampuannya hampir 2 kali lipat darinya, eksistensi kuat setingkat Epsilon. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata, sudah selesai. Aku akan menuju ke wilayah laut barat daya. Zhu Zheng menghiburnya, jangan terlalu khawatir. Ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami bagi mereka, untuk menemukan lokasimu di lautan luas. Itu tidak akan semudah itu. Dan aku juga akan mencari cara untuk mendapatkan bala bantuan dan menahan pasukan armada laut. Bala bantuan yang disebutkan Zhu Zheng mungkin hanya berasal dari wilayah Laut Cina Timur, satu-satunya di wilayah samudra yang mampu bersaing dengan armada Laut Kolombia.
Di antara 6 wilayah kerajaan Huasu, wilayah Laut Cina Timur memiliki angkatan laut yang terkuat, dan kekuatannya bahkan mendekati wilayah Shengjing, yang memiliki kekuatan komprehensif terkuat. Zhang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada mutan tingkat Epsilon di wilayah Laut Cina Timur? Zhu Zheng menatapnya dengan pandangan samar. Wilayah Laut Cina Timur tidak pernah mengakui hal ini. Namun, aku pikir itu sangat mungkin. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Zheng, Zhang Yi merasa sedikit lega. Namun setelah panggilan itu, mereka hanya bisa hanyut membabi buta di lautan. Tanpa bimbingan sistem navigasi yang canggih, mereka hanya dapat mengandalkan pengalaman berlayar para pelaut veteran seperti Lau Tian. Dan meraba-raba jalan maju di perairan barat daya, untuk menghindari pengejaran armada Laut Columbia. Zhu Yunkui juga ingin mengatakan sesuatu kepada Zhu Zheng. Tetapi Zhu Zheng hanya mengatakan kepadanya dengan tenang bahwa dia harus mengikuti instruksi Zhang Yi mulai sekarang. Zhu Yunkui mengangguk malu-malu dan setuju. Komunikasi hampir berakhir, jadi Zhang Yi menyita perangkat komunikasi untuk mencegah Zhu Yunkui mengalami serangan saraf otak di masa mendatang dan menghubungi dunia luar secara pribadi. Aku akan mengembalikan barang-barangmu saat kita kembali ke pantai, kata Zhang Yi. Zhu Yunkui melengkungkan bibirnya dan berkata, kau tidak percaya padaku. Zhang Yi mengangguk, kau masih memiliki kesadaran diri. Zhu Yunkui sangat marah, tetapi dia hanya bisa mengepalkan tangannya dan merajuk sendirian. Zhang Yi mengabaikannya dan kembali ke kamar untuk membawa You Kr keluar dari ruangan gelap. Kemudian dia menjelaskan secara singkat situasi saat ini padanya dan membawanya ke ruang kontrol di depan. Mulai sekarang, kau akan terombang-ambing di lautan, tapi jangan terlalu khawatir. Aku di sini, dan tidak seorang pun dapat menyakitimu sedikit pun. Zhang Yi berkata demikian sambil menatap You Kr dalam-dalam. Tetapi kau juga harus berhati-hati agar tidak menaruh perasaan kepada siapapun di kapal. Karena kita mungkin harus meninggalkan mereka dan pergi kapan saja. You Kr mengerutkan bibirnya, tersenyum cerah dan berkata, jangan khawatir, aku bukan orang bodoh seperti Zhu Yunkui. Kita telah melalui begitu banyak krisis yang mengancam jiwa bersama, aku tahu apa yang harus dipilih. Zhang Yi mengangguk puas. Setelah melalui baptisan kiamat yang kejam, gadis-gadis menjadi bijaksana. Keduanya kemudian pergi ke ruang kontrol. Pada saat ini, semua peralatan komunikasi di seluruh kapal telah dimatikan sepenuhnya, dan bahkan komunikator di tangan semua orang telah disita oleh Lau Tian. Segala sesuatu yang dapat mengirimkan sinyal pada titik manapun harus dikecualikan. Jika tidak, mereka mungkin akan diserang oleh rudal antar benua dalam beberapa menit. Zhang Yi tidak pernah mencoba menggunakan portal dimensi kedua untuk menyerap rudal antar benua. Namun menurut spekulasinya, dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menyerap kekuatan mengerikan semacam itu, seluruh ruang angkasa asing akan berada dalam bahaya runtuh. Inilah kekuatan persenjataan dan perlengkapan teknologi manusia yang paling canggih, yang tidak boleh dianggap remeh. Zhang Yi melihat ke kabin di mana semua peralatan elektronik telah dimatikan. Lau Tian menyerahkan peta laut. Kami telah mengikuti instruksi Anda dan menuju ke barat dengan kecepatan penuh. Namun, jika kami ingin kembali ke negara Huasu, kami harus berlayar setidaknya sejauh 5.000 mil laut lagi. Itu adalah rute sepanjang lebih dari 9.000 kilometer. Tidak ada sistem navigasi di laut, jadi kami harus bergantung pada pengalaman manusia untuk menemukan rute. Tidak diketahui berapa lama kami akan terombang-ambing di laut. Bahkan, Lau Tian menjilat bibirnya yang kering, nadanya agak ragu-ragu. Zhang Yi berkata, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Sekarang bukan saatnya untuk mengucapkan kata-kata manis. Lau Tian berkata, tidak mengherankan bahwa kami terombang-ambing di laut selama setengah tahun. Zhang Yi sedikit mengernyit, tetapi situasi ini juga sesuai dengan harapannya. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini, teruslah maju. Kami tidak kekurangan persediaan,
jadi tidak apa-apa untuk menghabiskan sedikit waktu lagi. Kuncinya adalah menghindari armada laut. Dia mengulurkan tangan dan mengangguk ke arah peta. Jika kau pergi ke arah barat dan lebih jauh ke utara, kau akan mencapai Kepulauan Pasifik Selatan. Begitu kita sampai di sini, aku akan menemukan cara kita untuk selamat. Nada bicara Zhang Yi sangat tegas. Hal ini mengejutkan Lautian dan lainnya. Tapi, kalau kapal kita ada di sekitar sini, pasti akan ketahuan oleh negara sekitar. Tidak ada jaminan mereka tidak akan memberitahu Angkatan Laut Kolombia di Pulau Flies. Zhang Yi berkata dengan tenang, "Aku punya caraku sendiri, jangan khawatir, lakukan saja apa yang aku katakan." Dia tidak siap untuk pelayaran ini. Meskipun situasi saat ini menyusahkan, itu juga sesuai dengan rencananya, bukan karena dia cerdik, tetapi karena dia terbiasa mempertimbangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi dan membuat persiapan yang paling matang. Ketika Lautian dan yang lainnya mendengar apa yang dikatakan Zhang Yi, mereka merasa sedikit lebih aman dalam hati mereka yang awalnya tidak aman. Semua orang segera menjalankan tugasnya, mengendalikan Jin Feng dengan kecepatan penuh dan menuju perairan barat. Zhang Yi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa melangkah satu langkah dalam satu waktu. Dan harapan terbesar mungkin masih bergantung pada pengaturan Zhu Zheng. "Tuan Zhang, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang itu?" Tian Tua mengedipkan mata keluar. Saat menyebutkannya, mata Zhang Yi langsung menyipit, dan niat membunuhnya yang terang-terangan membuat Lautian menelan ludahnya. Jarang sekali dia melihat Zhang Yi semarah itu. Pada saat ini, dia harus memuntahkan darah untuk sedikit meredakan amarah di hatinya. Jika bukan karena peringatan dari Che Haicheng dan para bajingan itu, mereka pasti bisa segera melewati daerah patroli Angkatan Laut Kolombia. Selama mereka memasuki perairan teritorial negara bagian Huasu, mereka akan sepenuhnya aman. Tapi aku tidak menyangka pada akhirnya aku akan gagal karena anjing-anjing itu. Ayo, kita bicara pada mereka. Ada senyum di wajah Zhang Yi, dan itu adalah senyum yang luar biasa cerah. Ada niat membunuh di mata Lautian dan krunya. Tidak ada seorang pun yang tidak membenci bajingan itu. Mereka keluar dari kabin. Pada saat itu, dua orang awak kapal sedang menjaga mereka di dek dengan senjata di tangan mereka. Che Haicheng, Momo, Xie Yunfan, Eisenman, dan Rudolf, kelima orang ini berlutut di dek, gemetar. Tak jauh dari situ, masyarakat dari golongan aliran batu juga ada di sana. Namun mata mereka penuh dengan kekhawatiran, dan mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Mereka ada di sini untuk menunggu Zhang Yi datang dan memberitahu mereka tentang situasi terkini. Su Nuansi bersembunyi di belakang Ju Yunkue, wajahnya tampak muram. Ketika tentara Kolombia datang tadi, dia juga ingin bergabung dengan mereka. Dia takut Zhang Yi juga akan melunasi hutangnya kepada mereka. Namun Zhang Yi hanya menatapnya dengan dingin. Dia tahu bahwa Su Nuansi tidak berpartisipasi dalam acara ini. Dia bersama Ju Yunkue sepanjang hari dan tidak memiliki kondisi seperti itu. Intinya, dia orang yang bodoh sekali, tidak mungkin Che Haicheng dan komplotannya mau mengajaknya bermain. Dia jahat, atau memang bodoh. Namun, orang bodoh seringkali lebih menjijikkan daripada orang jahat. Zhang Yi kian pergi ke dek. Begitu Che Haicheng melihat Zhang Yi, dia langsung berlutut di tanah dan bersujud dengan penuh semangat, sambil berteriak, "Tuan Zhang, saya tidak bersalah. Mereka memaksa saya melakukan itu. Mohon maafkan saya kali ini. Saya akan menjadi anjing Anda dan saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Wajah Mo muram, dan dia terus memohon pada Zhang Yi. "Jangan bunuh aku tahu aku salah. Jangan, kumohon." Ekspresi Zhang Yi berubah tenang. Dia berjongkok dan mengamati wajah semua orang. Che Haicheng dan teman-temannya merasa seolah-olah ada pisau yang memotong wajah mereka. Beberapa bahkan mengompol di celana. "Ceritakan padaku bagaimana kau melakukannya." Zhang Yi bertanya dengan tenang.
Tepat setelah Zhang Yi mengatakan itu. Bab 868-873, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, aku rindu keyboard murahanku. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.